di 2008, ya 2008, saya ke Australia itu selama 9 bulan. Karena waktu itu sebenarnya hanya sebentar, tapi karena waktu itu ditemukan saya ada penyakit ya, maksudnya virus Asia sih sebenarnya. Tapi kan kalau virus Asia di sana sangat ini sekali, jadi ya sehabis kena itu saya diisolasi. Nah itu yang membuat lama. Terus saya juga dioperasi 4 kali. Dioperasi 4 kali karena saya ditemukan cairan yang tidak mengalir di belakang kepala. Jumpa lagi bersama Ritson Manyonyo di channel YouTube ini. Dan kita senang, kita doakan seluruh penonton, pemirsa yang menyaksikan tayangan ini hidup sehat, bahagia, panjang umur, dan ada dalam keceriaan. Dan jangan lupa sahabat disabilitas untuk mendukung channel ini, subscribe, share kepada semua dan sebanyak-banyaknya orang agar mereka diberi kekuatan dan motivasi. Selanjutnya like dan kemudian komen yang positif dan nyalakan lonceng notifikasinya sehingga pada masa-masa yang akan datang Anda akan mendapatkan yang pertama tentang video-video hebat dari Ritson Manyonyo channel ini. Baik. Pada saat ini saya sangat berbahagia karena kedatangan tamu dan akan bersama-sama di beberapa waktu ke depan, dan mereka akan menceritakan banyak hal yang mungkin menurut kita sepele atau mungkin menurut banyak orang itu tidak ada artinya, tetapi buat mereka itu adalah peristiwa-peristiwa, kisah-kisah hidup yang sangat luar biasa. Mereka mampu lewati dan mereka bangkit dari segala keterpurukan, dan akhirnya ibu dan anak ini mereka menjadi keluarga yang solid. Mereka terkadang sudah bukan sebagai ibu dan anak, bahkan kadang-kadang mereka sudah seperti sahabat, seperti teman. Dan siapa mereka tanpa berlama-lama? Mari kita sapa mereka. Salam jumpa Ibu Dewi Prima. Selamat malam juga Pak Ritson. Ya, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Iya, dan juga ada Mas Awan Aditya. Ya, Mas Awan. Halo Pak. Ya, gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik Pak. Ya, baik ya semua ya. Di musim pandemik ini bagaimana rasanya berdua? Banyak di rumah saja Pak. Mas Awan juga banyak di rumah? Banyak di rumah Pak. Mungkin dulu terlalu banyak di luar rumah, jadi sekarang diberi kesempatan untuk banyak dalam rumah ya Bu ya? Ya dulu banyak job nih Pak. Sekarang nggak ada job nih Pak. Buat Awan. Baik. Sahabat disabilitas, mari kita dengarkan bersama kisah kehidupan keluarga ibu hebat, anak hebat yang akhirnya kita akan semua dibuat menjadi orang hebat setelah mendengarkan dan menyaksikan apa yang mereka sampaikan. Silakan Bu Prima. Oke, perkenalkan saya dengan Prima Dewi. Saya menikah pada 2001 dan pada 2002 Awan Aditya lahir dalam keadaan normal. Semua juga dalam keadaan normal. Pada saat melahirkan juga dalam bulannya. Tapi pada saat itu ada sesuatu yang bikin, karena
matanya anak saya itu agak lebih besar daripada yang lain. Ternyata Awan kena Crouzon syndrome pada saat itu dalam usia yang 1 sampai 4 tahun tidak ada masalah. Tapi setelah 4 tahun penglihatannya agak berkurang dan ternyata sampai akhirnya sekarang hanya bisa melihat cahaya. Perjuangan kami pada saat pengobatan ke dokter, kemana-mana sudah saya coba semuanya. Pada akhirnya tahun 2008 ya Mas ya, 2008 2009 kami apa ya Mas? Bertemu dengan pada saat 2008 itu Awan masih sekolah ya Mas ya di Tamiat ya Mas. SAB Tamiat Bekasi. Ya, Tamiat Bekasi. Di situ karena terlalu jauh sekolahnya, kami putuskan untuk tidak sekolah di situ lagi. Dan pada saat 2008 itu kami bertemu Pak Ritson, ya Mas ya? Iya. Bertemu Pak Ritson, kami sekolah di El Safan dari SD sampai SMP ya Mas ya? SMP. Sampai SMP. 2008 itu Awan operasi di Australia. Masih karena penyakitnya. Operasi di Australia, ya. Perjalanan kami ke Australia, operasi Awan. Oke, operasi karena apa itu, Bu? Karena penyakitnya Crouzon syndrome, Pak. Oke. Kemudian pergi ke Australia, Ibu dan Awan atau sekeluarga bersama ayahnya? Saya bersama ayah dan Awan bertiga kami ke Australia. Sebelumnya kami ketemu dulu dengan dokternya di Surabaya. Di sana kami bertemu dokter di Surabaya dan akhirnya 3 bulan setelah itu kami berangkat ke Australia untuk operasi Awan yang pertama. Dari 2008 sampai 2009 kami pulang, ya Mas ya, kami pulang ke Indonesia lagi. Dan setelah itu Awan sekolah seperti biasa dari SD sampai SMP di El Safan. Saat itu saya 2014 saya dari 2009 sampai 2014 saya bekerja di Indomaret. 2014 ayahnya meninggal dunia dan pada saat itu saya putuskan untuk tidak bekerja lagi karena untuk mengurusi ibu yang sudah tua dan mengurusi anak-anak untuk selanjutnya. 2014 saya resign, Awan tetap sekolah di El Safan. Ya, sampai 2017. Setelah itu kami waktu itu pindah. terkena investasi. Salah satu investasi lah ya. Yang pada akhirnya kami harus pindah dari rumah Pondok Gede ke Tangerang. Dan di Tangerang, di Pamulang ini kami mencari sekolah yang terdekat dan kami mendapatkan sekolah di SRD Pembina Tingkat Nasional. Dan sekarang Awan sudah kuliah di UIN Jakarta. Begitu Pak Ritson. Wow, luar biasa. Singkat, padat, dan jelas serta berkesan. Ada yang mau ditambahkan dari cerita awal tadi, Awan? Pada 2009
sebenarnya itu dari 2008, ya 2008 saya ke Australia itu selama 9 bulan. Karena waktu itu sebenarnya hanya sebentar, tapi karena waktu itu ditemukan saya ada penyakit ya, maksudnya virus Asia sih sebenarnya. Tapi kan kalau virus Asia di sana sangat ini sekali, jadi ya sehabis kena itu saya diisolasi. Nah itu yang membuat lama. Terus saya juga dioperasi 4 kali. Dioperasi 4 kali karena saya ditemukan cairan yang tidak mengalir di belakang kepala. Iya. Itu prosesnya. Terus di tahun 2019 di bulan Maret kira-kira itu saya kembali lagi ke Australia untuk memperbaiki tulang pelipis saya 2019 karena pelipis saya kosong Pak waktu itu, karena akibat dari operasi itu tulang pelipis saya ya seperti kosong gitu, nggak ada tulang, karena kan waktu itu operasi saya kepala saya dimajuin 3 cm Pak dengan alat. Wow. Dan itu sebulan sekali jadi di kepala saya tuh kayak ada kawat antena gitu yang itu diputar sebulan sekali. Wow. Dan itu di Australia? Ya di Australia, betul. Jadi waktu operasi tulang kepala atau batok kepala itu dikeluarkan atau dimodifikasi atau ini dibelah Pak. Dibelah kepala Pak. Dan dimasukkan alat Pak itu untuk memajukan kepala saya agar ruang mata saya lebih luas Pak gitu, maksudnya lebih terbentuk. Wah, seperti orang bikin puzzle aja ya. Nah waktu 2019 itu saya dimasukkan tulang buatan gitu. Tulang buatan? Untuk tulang pelipis saya untuk mengisi. Jadi itu dibuka hanya setengah di sebelah kanan. Ya itu buatan. Rasanya kayak apa itu? Kok ada alat aneh yang bukan berasal daripada organ tubuh asli kita masuk benda asing ke dalam kepala itu? Tentu pertama pusing Pak, karena juga waktu itu di 2019 itu juga saya operasi rahang saya Pak. Rahang saya itu benar-benar dibuka karena waktu keluhan saya sering sesak napas gitu. Nah karena sesak napas itu akhirnya ruang tenggorokan saya diluaskan lagi dengan cara rahang saya itu benar-benar dibuka. Mulut saya benar-benar dibuka. Setelah operasi itu benar-benar gak enak karena yang dari hidung saya itu semua ke mulut Pak. Jadi jalurnya jalurnya semua ke mulut. Jadi kalau saya menjulurkan lidah ke atas itu itunya jahitan Pak. Waduh. Ke samping kiri atau kanan itu jahitan, dan waktu selesai operasi itu tipis sekali. Dan kalau saya misalnya dari hidung itu ya gak enak lah Pak, karena itu bengkak, rahang saya itu benar-benar bengkak. Jadi sudah kepala, tulang kepala, bagian atas, bagian belakang dibongkar habis, di otak hati, kemudian rahang lagi, posisi bagaimana dari hidung sampai ke tenggorokan. Ya betul Pak. Mas Awan, apa yang ada dalam pikirannya Mas Awan? Tentu kalau saya operasi itu total semua udah berapa kali ya, yang besar itu udah 5 Pak total. Jadi dari operasi yang 2008 itu 4 kali, itu yang terakhir di 1 kali. Jadi yang saya rasain tuh yang paling kerasa tuh waktu
2019 ini sih. Kalau 2008 itu saya waktu itu karena saya nggak belum terlalu tahu apa-apa ya. Jadi 2008 sampai 2009 itu kita Australia. Ya. Nah, kemarin itu tahun 2019 kita ke sana lagi Pak untuk memperbaiki rahang atasnya. Iya. Itu enggak capek itu dioperasi melulu seperti sudah bagian daripada kehidupan. Saya dibilang nggak mau operasi lagi, ya siapa sih yang mau dioperasi juga Pak? Saya juga nggak enak ya, tapi demi kesehatan Pak. Demi kesehatan. Dan ya emang karena sehabis operasi itu juga saya juga namanya juga dioperasi, maksudnya selesai operasi saya dirawat di rumah sakit, walaupun rumah sakitnya saya apapun juga karena saya waktu itu kondisinya terpasang oksigen ya, tidur harus pakai oksigen, itu benar-benar gak enak. Dan karena akibat operasi juga kali, jadi hidung saya beberapa hari di rumah sakit itu darah terus Pak. Wow. Dan tidak ada cara lain selain harus operasi? Nggak ada Pak. Ibu Prima menyaksikan anak pertamanya diutak-atik begitu, apa perasaan sebagai seorang ibu dan seorang wanita? Kalau melihat juga kan darah juga banyak ya Pak, jadinya ya saya juga merasa saya juga ngeri juga, tapi karena mungkin operasinya di Australia, di Adelaide, kita di Women and Children Hospital. Di sana kita merasa nyaman karena memang para dokter dan perawatnya memang benar-benar safety untuk operasinya Awan ini. Ya. Dan menikah 2001, Awan lahir 2002, kemudian dia bayi antara usia 1 sampai 2 sampai 4 tahun, tidak ada masalah, kemudian ada kebanggaan, dan setelah mengetahui Awan kena satu penyakit yang aneh, yang mungkin juga baru pertama kali didengar, dan baru pertama kali ada dalam keluarga, ibu dan bapaknya waktu itu dalam diskusi berdua mungkin apa yang dibicarakan Bu? Pasti kami cari yang terbaik ya buat anak kami, buat Awan pastinya. Tapi pada saat itu pengobatan di Indonesia kan mereka semua pada saat itu tahu bahwa itu Frozen syndrome, tapi mereka juga nggak tahu itu harus operasi di mana. Kita juga masih bingung. Dan pada saat 2000 berapa ya, kita ke Kramat Jati itu ke rumah sakit sebelum Australia. Kita ketemu dokter mata yang memang harus operasi di Australia dan tidak bisa di sini, gitu Pak Rifkin. Kalau bisa dijelaskan secara pengetahuan Ibu atau Mas Awan bisa bantu, sebenarnya jenis penyakit ini penyebabnya apa dan dampaknya apa, kemudian penyembuhannya selain operasi apa ada? Frozen syndrome ini disebabkan oleh penggabungan prematur tengkorak kepala yang merusak batok kepala. Jadi Frozen syndrome ini merusak penglihatan, pendengaran, penciuman, semuanya kenapa? Oh, jadi prematur, diulangi Bu? Yaitu penggabungan prematur tengkorak kepala yang merusak batok kepala. Jadi belum waktunya dia tumbuh, belum waktunya dia terus dia udah. Jadi tengkorak kepalanya sebelumnya sudah tidak tumbuh normal gitulah Pak. Iya. Tengkoraknya itu tidak tumbuh normal. Jadi yang ada kaitannya dengan tengkorak kepala tidak bertumbuh normal sebagaimana mestinya, kemudian akhirnya di dalam kepala dia menekan berbagai saraf dan itu yang menyebabkan akibat daripada tidak bisa melihat, gangguan dalam penciuman, dalam
segala hal gitu Bu? Jadi kemungkinan waktu itu dia juga hidrosefalus juga kenapa? Kemungkinan ada hidrosefalusnya juga. Oh iya, karena kan kepalanya memang agak besar dia. Terus matanya agak keluar. Matanya agak keluar. Iya, makanya dioperasi itu buat supaya ada ruang untuk buat matanya. Untuk ya seperti itu. Iya, iya. Waktu itu juga kita ditawarkan di salah satu rumah sakit di Tangerang. Itu kita bisa memasukkan mata dan memasukkan matanya dan pakai selang itu seharga 100 juta. Satu mata? Tahun 2008 lah. Sebelum kau Australia? Ya, salah satu rumah sakit itu menawarkan 100 juta itu untuk memasukkan mata dan pasang selang. Tapi pada saat itu ada teman Awan yang memang pasang selang, tapi sering pingsan kan, karena kan harus pasang selang itu kan kecil sekali, jadi harus selalu ganti selang. Jadi karena masalah itu, jadi waktu itu masih ada papanya bilang tidak usah dulu, kita cari alternatif lain, kita berobat yang lain dulu, kita cari supaya Awan tidak ada dimasukkan selang di kepalanya, seperti itu Pak. Bagaimana ceritanya bisa sampai ke Rumah Sakit Dr. Sutomo di Surabaya? Wah, waktu itu saya masih kerja di Indomaret. Pada saat tahun 2008 itu kan Pak, internet tuh masih belum seperti sekarang kan? Ya. Ya, saya cari-cari di Google, saya cari itu ada yang penyakit Down syndrome, terus pasien siapa. Ternyata ada salah satu pasien dari Surabaya yang sudah pernah operasi di Australia. Saya searching lagi dan ternyata kita harus ke Surabaya. Pada saat itu ketemu Prof. David. Dan mereka menyayangkan sekali untuk Awan karena itu sudah terlambat untuk penglihatannya ya Pak. Iya. Harusnya kalau cepat masih bisa diselamatkan. Kalau pada saat dia dioperasi, pada saat umur setahun saja, dia masih bisa tertolong untuk penglihatannya. Ya ini karena ketidaktahuan. Iya betul. Saya juga ingin untuk penyakit seperti Awan ini supaya tidak terlanjur seperti Awan ini, supaya untuk bisa ditangani secara dini lah Pak, kalau untuk penyakit seperti Awan ini, untuk menghubungi Yayasan Citra Baru. Jadi mereka yang membantu kita untuk ke Australia untuk pesawat, atau kita gratis Pak dengan biaya mereka Pak. Itu artinya semua ibu yang melahirkan anak sedini mungkin harus rajin memeriksakan tumbuh kembang bayi, baik dari kandungan maupun setelah lahir di usia golden age, agar mencegah hal-hal yang sudah terlambat seperti yang disampaikan oleh dokter di RS Sutomo Surabaya ya Bu ya? Ya, karena penyakit Awan itu kan belum banyak Pak di Indonesia, jadi masih belum umum lah, masih belum umum di Indonesia. Ya, dan yang terpenting adalah kepada siapapun yang menyaksikan tayangan ini dan kemudian mengalami hal yang sama atau mungkin hal yang lain yang tidak dimengerti, tidak diketahui, dianggap aneh, dianggap ini sebagai sesuatu yang tidak pernah dimengerti, maka jalan terbaik adalah mencari informasi dan mencari komunitas atau mencari orang yang pernah mengalaminya. Begitu ya Bu ya? Iya betul Pak. Jangan sampai terlambat seperti Awan. Dan akhirnya tahun berapa diputuskan ke Surabaya, ke rumah sakit itu, dan di sana itu kok bisa berjumpa dengan satu lembaga yang berkenan
dipakai Tuhan untuk memfasilitasi Awan dan keluarga bisa terbang ke Australia? Kalau Yayasan Citra Baru itu memang dikhususkan untuk craniofacial, Pak. Jadi memang untuk yang memang keadaan craniofacial, jadi lebih ke wajah ya, Pak. Lebih ke wajah, Pak, jadinya. Kalau untuk yang itu, yang ya itu apa namanya? Ya pokoknya untuk semua itu dia ke rekonstruksi wajah ya yang mengalami masalah gitu ya. Iya. Baik sejak lahir mungkin ataupun karena kecelakaan atau karena hal-hal lain yang ada hubungannya dengan wajah. Yayasan Citra Baru ya Bu ya? Betul. Citra Baru Mampang, Pak. Yayasan Citra Baru Mampang di Surabaya. Di Jakarta ada, Pak, di Mampang. Oh, di Jakarta. Ya, Yayasan Citra Baru di daerah Mampang, Jakarta Selatan ya. Baik. Ya Pak, ini foto Awan. Oke. Ini foto Awan yang sebelum operasi dan setelah operasi. Oke. Jadi walaupun ada anak-anak seperti Awan ini, supaya bisa lebih dini ditangani. Oke. Ya. Dan apa yang meyakinkan Ibu sehingga mengambil keputusan, oke, kami ke Australia? Karena saya pikir itu yang memang yang terbaik. Kami pikir itu memang yang terbaik. Itu yang terbaik dan mungkin sudah ketemu juga dengan Profesor memang kesini, dan setelah operasi pun mereka setiap 6 bulan sekali datang ke Jakarta, Pak, untuk mengecek mereka pasien lama ataupun pasien yang baru. Akhirnya ada komunitasnya Bu ya? Ada. Baik. Dan apa hikmah yang Ibu dapatkan setelah melewati semua proses, kemudian Ibu menjadi single parent dan memiliki anak hebat seperti Awan, dan beberapa waktu yang lalu Pak Endra almarhum telah meninggalkan Ibu dan keluarga. Apa yang Ibu bisa sampaikan? Hikmahnya adalah kami bisa lebih sabar, lebih ikhlas untuk menerima anak kami Awan. Awan bersaudara 2, satu perempuan, Ayu Azakia. Sekarang kelas 3. Oke. Ya. Awan, untuk semua para orang tua, di balik setiap kekurangan pasti ada kelebihan. Awan bisa main keyboard. Ya namanya Mas Awan ya. Bisa main keyboard. Pak Sony pun tahu kan? Pak Rison juga tahu kalau waktu di El Safwan, Pak Rison, El Safwan memberikan beasiswa kepada Awan untuk les keyboard. Nah, itu memberikan pelajaran yang paling berharga untuk Awan. Iya, baik. Kemudian di sisi lain, Ibu Prima Dewi, setelah ayahnya Awan meninggal, kemudian berjuang di Pondok Gede, menghidupi, resign dari satu perusahaan besar yang Ibu juga posisi sudah bagus dan penghasilan juga cukup, dan tiba-tiba Ibu harus resign, mengurusin neneknya Awan, mengurusin Awan dan Ayu, dan kemudian dengan hasil yang dikumpulkan bertahun-tahun, kemudian ternyata diinvestasikan di salah satu yang menyelenggarakan investasi, dan akhirnya ternyata bodong. Ibu merasakan apa itu? Sedih lah Pak pastinya. Tapi saya pikir Allah memberikan ujian, semua pasti ada hikmahnya. Itu sih Pak. Iya. Kami harus juga hati-hati untuk semuanya.
Dan sampai hari ini tidak ada penggantian 1 sen pun. Saya sudah ikhlaskan, Pak. Dan akhirnya Semuanya. diikhlaskan. Ya. Saya bisa mendapatkan rezeki dari tempat lain, bukan dari situ. Ya, oke. Ini pelajaran penting buat kita sekalian agar benar-benar sangat berhati-hati, karena kalau tidak zaman sekarang ini, aduh ya Bu ya, jadi banyak orang-orang berkedok-kedok dengan segala macam, tetapi ternyata banyak penipuan. Baik, akhirnya pindah ke Pamulang dari tahun berapa Ibu? Pindah ke Pamulang itu Tahun 2017, Pak. 2017. Awan lulus SMP ya Pak? Lulus SMP 2017. 2017 dari Saya Elsafan. melanjutkan SMA di SABA Pembina Tingkat Nasional Jakarta, Lebak Bulus. Oke, jadi setiap hari dari Pamulang ke Lebak Bulus. Ya. Ya, selama pengalaman menarik apa yang Awan dapatkan selama menjadi siswa di SLB Elsafan? Pengalaman yang menarik itu sebenarnya saya selalu diplomasinya sama teman-teman di sana dengan keadaan saya dan teman-teman, ini terutama toleransi ya Pak. Saya sendiri Muslim dan di sana kan Muslim bisa terbilang sedikit ya, dan mayoritas juga Elsafan itu kan kebanyakan non ya. Nah, Elsafan nih Pak, lagi cerita tentang Elsafan. Iya, silakan. Nah, saya saat itu toleransi Pak, karena waktu itu kita ada event, ya kan, waktu itu ada event Ramadan apa ya kalau nggak salah. Iya. Mereka mau untuk ikut, dan akhirnya saya waktu itu sempat ini juga ya, maksudnya kaget juga waktu ada satu acara itu pertama kali saya ngiringin Pak. Iya. Untung saya udah siap sekali karena udah lama bersama teman-teman juga, dan saya tahu bagaimana mereka dan bagaimana apa yang mereka biasa lakukan. Jadi besoknya saya mau gabung gitu, maksudnya saya mau mengiringi mereka gitu, karena saya juga sering ikut kayak gitu kan, lama-lama saya hafal juga Pak. Iya. Tanpa saya sadari saya hafal juga akhirnya. Iya. Dan akhirnya saya ikut partisipasi pada waktu itu dan dapat ngiringin itu di akhir kelas 8 atau kelas 9 kalau tidak salah. Saya benar-benar dipakai waktu itu di internal Elsafan. Iya. Jadi sahabatnya memang toleransinya bagus Pak. Toleransinya bagus, saling sayang, saling hormat, saling menjaga, saling mendukung. Ada yang mau dicerita Ibu Dewi tentang kehidupan toleransi yang akhir-akhir ini terusik, dan di lembaga kecil kita terus memelihara dan membangunnya? Di Elsafan. Oh, di Elsafan. Di Elsafan kami saling menghormati, saling menghargai agama kita masing-masing, dan Pak Soni dan Pak Rison pun nggak memaksa kami untuk bisa ikut gitu. Bisa ikut enggak ya, jadi toleransinya bagus Pak. Jadi iya, saya nggak tahu waktu itu saya pertama kali saya diminta untuk ngiringin itu benar-benar ya alhamdulillah aja gitu. Saya nggak ngerasa gimana, karena juga saya udah siap untuk itu, karena saya udah hafal beberapa gitu kan. Nah, dan menurut saya juga selama itu tidak mengganggu keimanan saya lakukan. Iya. Gitu. Jadi jangan khawatir. Dan ternyata memang kita harus profesional, mana yang konteksnya seni, karya, kreasi, dan itu
memang tidak boleh dicampur adukan. Begitu ya Bu Prima ya? Betul sekali Pak. Baik. Mas Awan, bisa cerita sekarang setelah bersekolah di Lebak Bulus, SLB Pembina, sudah selesai lulus SMA, apa yang terjadi dan apa yang dilakukan sekarang? Saya waktu di SLB Pembina itu tahun 2017 bulan Juli ya saya masuk kalau nggak salah. Saya alhamdulillah di sana sangat sangat dipakai karena hanya satu-satunya pada waktu itu saya yang bisa mengisi pemain keyboard di bandnya mereka. Iya. Jadi disitulah saya jadi leader untuk mereka, leader untuk mereka. Iya. Gitu kan. Alhamdulillah di sana. Terus saya lulus tahun 2020 kemarin bulan Juni ya kalau nggak salah. Iya. Saya sekarang alhamdulillah diterima di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Iya, jurusan apa Mas Awan? Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Wih, rencananya mau jadi guru atau translator atau diplomat atau apa? Sebenarnya kalau menghubungkan dengan jurusan saya nggak ada hubungannya Pak. Iya. Saya itu cita-citanya sebenarnya arahnya ke musik. Sebenarnya. Dan apalagi saya cuma mikir sekarang susah untuk nyari pekerjaan itu kan, apalagi hanya lulusan SMA, setidaknya harus ada titel sarjana. Ya, dan peluang-peluang itu tentu secara regulasi, undang-undang, peraturan daerah wajib untuk difasilitasi oleh negara dan korporasi-korporasi. Mereka juga wajib menjalankan undang-undang dengan kuota ketenagakerjaan yang ada. Begitu ya Mas Awan ya? Ya betul Pak. Semoga setelah lulus nanti bisa dapat pekerjaan Pak ya. Terutama pegawai negeri Pak. Amin. Kita doakan ya. Amin. Kita doakan ya. Setelah lulus jadi pegawai negeri, dapat jodohnya, berkeluarga, membahagiakan orang tua. Kan begitu Awan ya? Iya Pak. Iya, oke. Kita jangan sampai berjodoh-jodoh dulu, masih ada beberapa cerita. Iya. Oke, bagaimana Mas Awan memaknai, kan kita setiap tahun merayakan Hari Disabilitas Internasional dan pada tanggal 3 Desember 2020 juga bangsa kita akan merayakannya. Apa yang Awan ingin sampaikan sebagai seorang disabilitas netra menjadi salah satu generasi milenial di bangsa ini? Saya sebenarnya karena tunanetra itu penerimaannya masih gimana ya, anggapannya orang itu nggak bisa apa-apa Pak, nggak bisa apa-apa, cuma bisa bergantung sama orang. Tapi menurut saya tunanetra itu hanya kurang di penglihatan. Jadi mereka bisa atau saya sendiri bisa melakukan hal walaupun saya nggak melihat. Itu bisa digantikan dengan fungsi indera yang lain. Iya. Dan kita bisa sama seperti orang lain, orang yang normal. Dan untuk mempersiapkan diri, memperlengkapi diri, kemampuan-kemampuan apa saja yang ada kaitannya dengan dunia ketunanetraan yang sudah dikuasai oleh Awan selain daripada bermain musik, terutama keyboard? Saya juga punya channel YouTube Pak, bisa dicari, itu nama saya
Awan Aditya, ADITA, Live, LIFE. Di sana ada banyak tentang presentasi saya tentang tutorial teknologi dan musik kolaborasi selama pandemi dengan teman-teman jarak jauh. Dan itu saya kerjakan sendiri semua. Jadi dengan software digital audio workstation, software recording. Wow, luar biasa. Diulangi channel YouTube-nya supaya para penonton Ritson Banyonyo ini tolong di subscribe, like channel YouTube Mas Awan. Bisa diulangi, Mas? Awan Aditya, AWAN spasi ADITA spasi Live, LIFE. Itu channel itu saya, Awan Aditya Live. Ya, mudah-mudahan setelah tayangan ini disaksikan oleh banyak orang, nanti bertambah segala sesuatunya. Ya Mas Awan ya. Amin Pak. Baik, selama kuliah apakah sama menjalani secara PJJ atau pembelajaran jarak jauh atau sudah masuk tatap muka? Belum Pak, masih PJJ. Masih pembelajaran jarak jauh. Oke, masih pembelajaran jarak jauh. Baik, dan kemudian dalam kegiatan keseharian apakah ada bergabung dengan organisasi untuk menambah kapasitas dan pengalaman hidup daripada Mas Awan? Saya gabung di beberapa organisasi. Sebenarnya organisasi ini itu ada yang resmi, ada yang tidak. Kalau yang resmi ada, itu saya gabung di salah satu grup IT. Itu pemiliknya Mas Aris Yohanes. Beliau sekarang kuliah di Universitas Pamulang di jurusan Teknik Informatika. Beliau adalah tunanetra juga. Iya. Jadi beliau yang mempunyai komunitas itu, IT Center for the Blind. Saya ada di Blind. Iya. Apakah selama jenjang SD sampai lulus SMA adakah prestasi yang sudah diraih oleh Mas Awan di tingkat lokal, ya regional dan nasional? Saya juga waktu itu di tahun berapa ya? Tahun 2017 juga pertama kali saya masuk, 2018 kalau nggak salah. Itu pertama kali saya masuk karena saya udah langsung dipakai untuk mengiringi mereka di SLB Pembina. Saya sudah diikutkan lomba untuk ikut festival lomba band waktu itu di Kota Tua. Ada Elsavan juga dan beberapa SLB di Jabodetabek. Alhamdulillah dapat juara 2 waktu itu. Juara 2. Yang juara 1? Elsavan. Kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Pura-pura nggak tahu nih Pak Ritson. Ibu dan anak kompak banget ya. Baik, karena hobi bermain keyboard dan kelihatannya profesional, sudah tampil dan perform di mana saja? Saya waktu itu perform pernah di Hotel Atria. Waktu itu di Hotel Atria bersama, itu untuk mengiringi apa ya, saya agak lupa sih soalnya waktu itu ngiringin apa, bersama direktorat. Itu bersama direktorat saya jadi mungkin jadi bintang tamu kali ya untuk ngisi acara. Yang terbesarnya apa ya, saya bertemu dengan
Gubernur DKI pada waktu itu. Wow. Ya, DKI sekarang ya. Bapak Anies. Pak Anies Baswedan. Ya, Ya, ya. dan ketemu dengan salah satu artis siapa waktu itu. Saya agak lupa. Ya, ya. Ya, Ah. saya juga lupa, ya. Iya. Luar Ya biasa. saya lupa rasanya. Keren. Nah, Ibu Prima, menyangka tidak Awan sampai di usia 18 dengan pencapaian yang sekarang ini? Alhamdulillah Pak. Saya juga tidak menyangka Awan sudah tampil di banyak acara di perkawinan, di acara-acara sekolah, dan banyak lagi ya Mas ya. Ya, Sudah banyak tampil. ketemu dengan ya pejabat provinsi lah kira-kira. Berarti punya alat musik atau semacam organ tunggal milik sendiri ya? Iya Punya. Pak. Oh, dan kalau penonton kita mau buat event atau apa, mengundang Awan, oke ya? Boleh, Pak. Boleh Oke. Pak. Oke ya. Tapi setelah pandemik atau nanti sudah diizinkan oleh pemerintah begitu ya? Ya Pak, betul. Tarifnya berapa Mas Awan sekali undang? Kalau pasnya bisa pulang pergi aja Pak. Nanti dibicarakan di WhatsApp ya. Ya pokoknya itu masalah itu dibicarakan. Ya, Bisa nanti aja, Pak. bicara langsung sama manajer Ibu Prima Dewi gitu ya. Ya, Bu Prima Dewi, kembali ke soal penyakit Mas Awan. Apakah masih ada kemungkinan untuk Mas Awan menjalani lagi operasi, baik operasi besar atau operasi kecil untuk bagian-bagian yang di seputaran wajah dan kepala? Untuk itu kayaknya sudah nggak ada lagi karena memang umur Awan kan sudah 17 ya, jadi sudah tidak ada tindakan apa-apa lagi. Nah, untuk sekarang ada masalah baru lagi, Pak. Iya. Awan terkena skoliosis. Apa itu? Jadi itu harus operasi lagi. Itu apa? Skoliosis itu ada pembengkokan tulang belakang Pak. Ada Pembengkokan masalah lagi. tulang Tulang belakang belakang. di bagian Tulang belakang ke arah depan. Jadi bentuknya C Pak. C. Oh, Ya, jadi bengkoknya seperti itu, bentuknya C. Dan derajat saya juga udah termasuk yang harus memang dioperasi. Karena itu kan sebenarnya batasnya bisa terapi itu hanya sampai 50 derajat. Tapi saya sudah lebih dari itu, jauh. di bagian Ini atas, sedang- bagian tengah atau bagian bawah tulang belakang? Punggung, Pak. Punggung, Pak. Sebelah kiri. Punggung itu ke depan saya Pak jadi. Punggung. Jadi, Tulang punggung saya ke depan. Agak tinggi sebelah kiri, Pak. Jadi punggungnya. Oh, jadi sedikit semacam miring begitu Dan ya? kita Gitu. Ya, mirip Pak. Jadi saat ini kita lagi nunggu untuk jadwal operasi untuk tahun depan. Di Australia juga, Dua, Pak, di Rumah Sakit Fatmawati. Rumah Sakit Fatmawati. Iya. Iya, karena kita memang harus menunggu jadwal dari mereka. Kita dapatnya, padahal kita sudah periksa itu dari bulan Maret, dan akhirnya ya setahun ya kita harus menunggu untuk bisa dioperasi, dan itu juga bisa mundur, bisa maju untuk dapat jadwal operasinya. Semoga bisa lebih cepat operasinya, kita dapat jadwalnya untuk awal. Itu disebabkan karena apa, Bu Prima? Dari awalnya sendiri Pak, kayaknya sih mungkin juga karena penyakit Frozen syndrome-nya sih juga dokternya juga
nggak bilang apa-apa sih. Itu karena mungkin karena Genetik karena penyakit kayaknya. saya juga kayaknya genetika juga kayaknya Pak. Kayaknya dari genetik Pak. Oh, Sebenarnya keluarga kita juga nggak ada sih yang seperti itu. Kita juga nggak ngerti. wow. Jadi hidupmu Mas Awan memang Ini diizinkan Tuhan ya. awan hebat nih Pak. Gimana Ibu? Awan yang hebat nih Pak. Ya, Sudah. hidupnya diizinkan Melewati Tuhan. semuanya. Sudah melewati banyak itu. Diizinkan Tuhan untuk mengalami satu fase ke fase yang lain dan tidak jauh dari pisau operasi, dan dalam pembicaraan juga saat ini Awan juga tidak ada indikasi tertekan, stres, depresi. Rahasianya apa sih Mas Awan? Mas Awan Rahasianya saya bisa menerima. yang penting saya semangat Pak. Saya juga membayangkan terus betapa ngerinya saya dioperasi itu. Saya nggak mau. Saya sekarang menjalani aja Pak, dan saya juga sambil berusaha untuk gimana caranya ini bisa dipercepat gitu aja Pak. Tapi menurut Karena dokter, ya. kondisinya memang sudah harus gimana Pak? Menurut dokter Bu Prima memang tidak ada cara lain, memang harus operasi lagi. Harus Pak, karena sudah derajatnya sudah hampir 100 derajat. Normalnya adalah 0 Pak. Iya, iya. Oh, normalnya 0, Wow. kemudian kemiringannya itu Ya. sudah sampai di melewati 50%. Sudah 93 Ya, derajat. sudah melewati 50% Pak. Sudah Sudah ke situ jauh. 90%, luar biasa. Dan dengan jalan operasi itu menurut Sebetulnya dokter, untuk ya lanjut Bu. Jalan operasi akan menormalkan 0% Pak. Mungkin sekitar 20 derajat. Itu Oh. hanya 20 derajat, dan sehabis itu kita sendiri yang berusaha untuk bagaimana dia tidak menambah lagi, karena itu ditambah pen untuk agar pertumbuhannya tidak cepat. Bukan berarti tidak ini lagi ya, tapi tidak cepat berbalik gitu. Wow, wow. Setelah kepala, ya. Akibatnya kalau itu tidak ditangani dengan cepat, komplikasinya pernafasan. sangat ini Pak. Itu di kehidupan saya sih sebenarnya kalau komplikasinya itu. Ya, apa? Jantung dan paru-paru. Dampak terbesarnya nanti akan mengalami gangguan pada jantung dan paru-paru dan sistem pernapasan. Ya, karena Ya, sudah betul. karena itu kan jantung saya Pak. Karena ini saya di sebelah kiri, jadi itu menjepit jantung saya. Kalau misalnya itu dibiarkan terlalu lama. Sudah adakah yang dirasakan dampak langsung setiap hari atas kondisi ini? Pegal Pak, nggak enak, Nggak nyaman. nggak nyaman, pegal. Terus kalau Di bagian mana? Benar, seperti ada yang menindih Pak di bawah tulang saya. Jadi itu kan karena besar ya. Ya. Jadi seperti ada yang menindih atau ada yang di bawah tuh seperti ada benda apa gitu. Nggak nyaman. Seharusnya sih memang segera dioperasi. Seharusnya segera dioperasi agar dapat meminimalisir gangguan dan kemiringan sel lanjutnya, begitu ya Bu ya? Karena memang setiap itu 2 step itu pasti kemiringannya akan terus bertambah. Wow. Terus bertambah. Saya sulit berkata-kata dengan apa yang
sedang dialami oleh Mas Awan, di mana di usia 18 dia sedang semangat-semangatnya untuk menempuh studi S1 dan kemudian sedang mempersiapkan diri untuk menjadi pria dewasa yang akan meraih kesuksesan. Kemudian setelah mengalami otak-atik kepala, wajah, dan sekarang punggung atau tulang belakang lagi yang menjadi masalah. Saya terus terang Mas Awan ingin bertanya kembali apa yang saya sudah tanyakan. Apa yang membuat Mas Awan kok tenang-tenang saja itu loh. Saya ulangi ini pertanyaan ini karena saya terheran-heran dan saya terkagum-kagum atas pribadi Mas Awan dan ibunda tercinta yang menghadapi ini semua seperti tidak ada beban. Oke. Saya selalu membayangkan hal-hal yang baik, Pak. Jadi saya selalu menatap orang yang lebih parah dari saya karena saya selalu mencari, terutama dengan penyakit saya saat ini, skoliosis, itu ada yang lebih parah dari saya. Bahkan itu sudah sampai 1,5 gitu. Jadi ini saya masih di bawah itu. Saya masih alhamdulillah sekali. Ya saya hanya bisa menjadikan orang lain itu motivasi untuk saya sembuh gitu, untuk saya kembali lagi karena di atas saya masih ada yang lebih parah dari saya. Sahabat Semangat disabilitas, sahabat disabilitas, terkadang kita ada di satu posisi yang menurut kita itu adalah kiamat dan itu adalah akhir daripada segalanya, dan kemudian kita meratap, kita menangis, mengasihani diri, menyalahkan orang, menyalahkan orang tua, menyalahkan Tuhan bahkan. Mengapa dibiarkan kita ada dalam kesusahan, kepayahan, dan penderitaan? Nasihat penting daripada tokoh kita malam ini, Mas Awan Aditya bersama Ibu Prima Dewi, bahwa masih ada banyak orang yang lebih menderita. Bukan mensyukuri penderitaan mereka, tetapi masih banyak orang yang lebih tersakiti hidupnya. Oleh karena itu selalu berbaik sangka, baik kepada Tuhan, kepada sesama, kepada orang lain, kepada orang tua, bahkan termasuk berbaik sangka terhadap penyakit yang sedang kita derita. Benarkah begitu, Awan? Iya, betul, Pak. Luar biasa. Sekali lagi saya terkagum-kagum dengan Mas Awan malam ini bersama ibunda tercinta yang setia mendoakan dalam sholat tahajud, dalam setiap permohonan kepada Tuhan agar Mas Awan Aditya ini dipelihara dan panjang umur. Amin ya Mas Awan ya. Baik. Ibu Dewi, apa yang Ibu ingin sampaikan kepada ibu-ibu yang ada di luar sana yang sedang mengalami kegalauan karena mereka merasa bosan, merasa jenuh mendampingi anak-anak mereka, mungkin tidak difabel, mungkin hiperaktif, atau banyak orang tua yang di musim pandemik Pak JJ 3 anaknya, 4 anaknya dia pusing ngurusin, bosan, akhirnya bertengkar dengan suami dan mungkin akan mengambil keputusan yang tidak baik dan tidak benar. Ibu mau beri nasihat apa kepada mereka? Lebih bisa menerima dan pastinya lebih semangat lagi untuk istimewa kita. Begitu Pak. Terima secara ikhlas dan dampingi secara maksimal. Luar biasa. Bu. Ya. Luar biasa Bu Prima. Mas Awan, apa yang Mas Awan ingin sampaikan kepada gimana Bapak? Kepada teman-teman di luar sana yang mungkin di usiamu mereka juga mengalami banyak tantangan hidup. Mungkin ada yang karena narkoba, ada yang karena cancer, ada yang terkena
hal-hal lain yang mereka putus asa itu loh, dan gampang sekali menyerah dan ingin mengambil tindakan, mungkin bunuh diri kah, lari dari rumah kah, memberontak kah. Tetapi Mas Awan dengan kondisi dan keadaan seperti ini tetap enjoy, tetap happy, tetap semangat. Apa yang Mas Awan ingin sampaikan kepada mereka? Sangat yang jelas apa ya, menurut saya kita selalu merasa diri kita itu yang paling menderita, padahal tidak. Masih ada yang lebih menderita dari kita, jadi kita harus lebih bersyukur. Dan satu hal, kalau kita punya keinginan yang buruk, hidup atau mati itu di tangan Tuhan. Wow. Jadi kita tidak perlu untuk mencarinya. Iya. Wow. Wow. Luar biasa. Luar biasa. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Wow, saya kehabisan kata-kata untuk bertanya karena sangat dimotivasi, dikuatkan lagi tentang sejarah perjalanan Ibu Prima Dewi dan Mas Awan. Kita bicara yang ringan-ringan ya Bu ya. Bu Prima, apakah sudah ada sinyal-sinyal calon mantu yang sudah dibawa ke rumah? Tanya. Saya tidak berani untuk menyebutkan sekarang Pak, karena Ada sebenarnya calon. sudah, tapi saya tidak mau menyebutkan itu siapa ya Pak. Saya sudah Yang jelas ada ya. Ya jelas aja lah Pak. Nggak mau kalah sama Paritson. Iya. Keren banget. Ya, doa kita semua, Mas Awan sukses dalam hidup, dalam pendidikan, dalam keinginan dan cita-cita, dan kemudian mendapatkan pasangan hidup yang seimbang, yang sehati ke depan. Ya, kemudian adakah Mas Awan tokoh tunanetra, apakah di dunia atau di Indonesia, satu atau dua orang yang sangat dikagumi? Tokoh tunanetra siapa ya Pak? Saya nggak pernah punya satu idola sih Pak. Ya saya nggak punya idola sih Pak. Saya semua pasti saya senangi gitu. Kagumi ya. Baik. Ya. Adakah selama menjadi tunanetra sampai di usia 18 ini kejadian-kejadian yang lucu, yang aneh, yang unik, yang ya ditertawakan, pokoknya yang ada hubungannya dengan ketunanetraan? Sebenarnya saya ngalamin kayak gitu, saya belum pernah ya, maksudnya dikatain kayak gitu. Kayaknya saya tuh sangat menghindari hal itu, karena dulu sebenarnya saya SMA itu berpikir untuk ke umum, untuk ke inklusi, tapi karena saya belum siap, akhirnya saya bergabung lagi dengan teman-teman sesama, dan sekarang saya bergabung dengan teman-teman yang normal. Ya alhamdulillah sih, karena mereka sudah dewasa juga ya, jadi mereka bisa mengerti dengan kondisi saya. Kalau pengalaman ya, ada nggak yang lucu-lucu, kejedot, masuk jurang, atau masuk ruangan, atau pakai bajunya merah putih, atau pakai sepatu kebalik, ada nggak gitu? Oh iya, pasti sering Pak kalau itu. Kalau bisa cerita? Kebalik. Bisa cerita? Iya. Kejedot di sekolah, ya, sampai benjol. Udah biasa Pak.
Jangankan Mas Awan, saya yang sudah punya anak pernah salah pakai sepatu kiri di kanan, kanan di kiri, dan itu sudah ada di tempat acara. Dan Ibu Prima, apakah masih ingat dulu ada kejadian, ada penelpon katanya Awan Aditya itu celaka dan akhirnya semua orang panik dan ternyata itu tidak betul ya? Iya betul. Ya, ya betul. Yang ada di sekolah sebenarnya saya juga nggak tahu itu. Baik. Awan itu kan dari SD sampai SMP, jadi di Elsapan itu seperti keluarga sendiri ya jadinya. Iya. 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 Mas Awan, kalau ingin mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam pada saat ini, Mas Awan akan menyampaikannya kepada siapa? Terima kasihnya itu sama Pak Ritson nih. Harusnya ya di samping dulu dong. Ibu aja. Ya Pak. Oh, sama Mama. Iya dong. Ya, saya menanyakan itu bukan untuk ke saya, tapi no problem. Saya tadi nggak ini kejelasan. Ya, ya. Ya jadi ya terima kasihnya terutama buat mama saya sih, karena mama saya itu selalu selalu mendampingi saya juga gitu kan, dan mau saya dapat sesuatu yang terbaik buat saya. Luar biasa. Yang terakhir Ibu Prima Dewi, apa yang Ibu ingin sampaikan kepada Awan dan harapan besarnya? Supaya Awan menjadi orang yang berguna bagi semua orang, menjadi imam yang baik buat istrinya nanti, menjadi anak yang hebat buat keluarga, terutama buat keluarga. Itu sih Pak. Luar biasa. Bravo. Perbincangan saat ini makin meyakinkan dan menguatkan kita sekalian bahwa kolaborasi antara orang tua hebat bersama anak hebat melahirkan kehebatan yang hebat, sehingga kita bisa memberikan banyak sekali penguatan, manfaat bagi begitu banyak orang yang mungkin hidupnya di ujung tanduk dan sedang terpuruk. Baik sahabat disabilitas, Mas Awan, karena dia adalah orang yang sangat mencintai IT, yang ada hubungannya dengan tunanetra, dan di channel YouTube-nya juga banyak berbicara tentang presentasi atau tutorial tentang penggunaan Android, komputer, laptop dan lain sebagainya. Sekarang kita akan menyaksikan apa yang akan ditampilkan oleh Mas Awan dengan teknologi Android yang dia miliki atau laptop. Silakan Mas Awan, sambil dijelaskan. Oke. Jadi saya di Android kali ya, kalau saya di Zoom share screen-nya agak ribet, agak lama. Sebentar. Oke, di sini saya pakai Android biasa, jadi nggak ada merek tertentu buat kita tunanetra. Saya pakai Samsung, ini A7 2018, yang baru saya beli sih sebenarnya. Nah, tapi kondisinya udah baru lagi. Di sini saya pakai pembaca layar, namanya TalkBack. Kalau di Android namanya TalkBack. Ada juga di produk lain seperti Apple, itu ada VoiceOver. Nah, kalau saya pakai Android, di sini saya ngakses. Sebentar ya, ini saya agak lambatkan dulu kali ya. Oke. Nah,
tunanetra juga bisa mengakses WhatsApp seperti biasa. Saya di sini pakai WhatsApp bisnis karena fiturnya lebih lengkap daripada WhatsApp biasa. Kita juga punya Telegram, kita punya Twitter, ada Instagram, ada Facebook. Itu juga saya ada. Ada Skype juga. Terus ya Zoom seperti yang digunakan saat ini. Ini saya juga pakai akun saya sendiri. Terus apa lagi ya? Yang tadi barusan sih, saya juga punya channel YouTube. Terus apa lagi ya? Mungkin itu sih. Dan itu semua bisa dioperasikan sendiri dengan bantuan software atau aplikasi apa? Saya pakai Talkback. Nah, Talkback ini membaca seluruh item yang ada di layar, seluruhnya. Dia berfungsi sebagai pembaca layar, ya? Ya, di laptop juga ada. Saya pakai 2, NVDA dan JAWS, Non-Visual Desktop Access, dan Job Access with Speech. Nah, itu saya gunakan biasanya sehari-hari untuk kuliah. Saya laptop saya gunakan untuk itu, kuliah, mengakses media sosial, berkomunikasi, mengakses software recording untuk saya membuat recording dan mixing seperti itu. Dan juga untuk alat bantu komunikasi dengan siapa saja. Ya, betul. Dan dalam keadaan tidak melihat, semuanya dapat dioperasikan secara sempurna. Ya. Luar biasa. Terima kasih Ibu Prima Dewi, terima kasih Mas Awan. Kiranya pertemuan kita kali ini banyak manfaatnya bagi para pemirsa Ritson Banyuwangi Channel, dan doa saya penyakitnya segera pulih, diangkat oleh Tuhan, dan mudah-mudahan tidak dioperasi, mujizatnya turun. Tapi kalaupun operasi, sukses selalu, doa kami semua akan lancar. Ibu Prima Dewi juga sehat, panjang umur, akan terus melihat kebahagiaan atas segala prestasi dan prestise yang diraih dan didapatkan oleh anak tercinta Awan Aditya. Salam untuk Ayu, dan kiranya kita dapat berjumpa di lain kesempatan. Sahabat disabilitas, itu tadi tayangan kita, kiranya dapat memberi informasi, dapat menyemangati kita sekalian, menjadi motivasi, dan menjadi penguat bagi kita sekalian yang sedang ada dalam kepayahan hidup. Dan akhirnya jangan lupa sekali lagi, yang belum subscribe segera subscribe, like, share ke sebanyak orang, sebanyak mungkin, agar mereka dikuatkan, dan komen dengan komentar-komentar yang positif dan membangun, dan komen-komen yang sekiranya kalau ada usulan, masukan, tokoh-tokoh yang perlu kami hadirkan agar kami dapat berkomunikasi dengan mereka, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya sehingga yang pertama kali mendapatkan video-video hebat dari Ritson Banyuwangi Channel. Sambil mengingat pesan Ibu, jangan lupa pakai masker, cuci tangan selalu di air yang mengalir dengan sabun, kemudian jaga jarak dan jauhi kerumunan. Terima kasih, salam jumpa, salam sehat buat kita sekalian.